Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tanggal 13 Desember 2023, sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT channel dimanapun teman-teman berada. Dan ini si bunda minta handphonenya, di mana handphonenya? Handphonenya di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ntar dulu guys, sabar ya. Ini kita baru nge-on kan kamera, langsung diteriakin. Kamera baru on langsung diteriakin. Bundanya mau antar bocah-bocah sekalian nge-gym guys. Bunda lihat. Oke, ini pagi rasanya kok kurang nyos ya, tapi harus tak paksa. Kurang gimana ya, kurang semangat gitu, kurang motivasinya kurang gerem gitu. Kayak hampa, kayak apa. Maka salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan menaikkan mood, yaitu dengan mood boosternya bergerak teman-teman. Wah, ini kameranya geser dikit, ternyata pencahayaannya udah beda ya. Pada pojok sini sekarang terang. Nah, ya, pokoknya dimulai bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ternyata untuk motivasi diri, menguatkan diri untuk bergerak sehari-hari itu ya gini, pagi-pagi udah bangun tidur, padahal saya tidurnya cukup. Makanan tadi saya saum, hari ini alhamdulillah mulai saum lagi. Saya tadi udah bergerak ke pasar, udah ngobrol sama Mas Bumi, sholat berjamaah ke musola, tapi kok masih badan rasanya kurang fresh aja, kurang mood gitu loh. Apa yang terjadi? Nah, saya butuh mood booster, salah satunya kayak gini, yaitu dengan olahraga teman-teman. Makanya saya harus paksa diri. Kalau teman-teman pernah merasakan kayak saya, loyo gitu ya, ini kadang-kadang kalau diikutin udah bablas aja teman-teman. Bahkan kalaupun teman-teman kerja ya, kerja apa adanya. Tapi kalau pada saat kita kerja semangat, motivasinya tinggi, nanti hasilnya juga istimewa. Plus kedua akan menurunkan ini loh, apa nih, dorongan-dorongan penyakit datang. Karena kalau pikiran kita butek, pikiran kita ruwet ya, penyakit itu bisa datang kapan aja. Dan tadi ngobrol juga sama Bunda kan habis kerja, Bunda itu sekarang itu suka banget dengan intermittent ya, fasting, dan badannya pun sudah sampai, menurut saya sih udah mulai kurus gitu ya. Nah, kemarin dia kerja di kantornya itu ada yang flu, ada yang apa, datang tetap ngantor, tetap kerja, terus Bunda sore-sore pulang badannya udah nggak enak. Karena intermittent, sedangkan daya tahan tubuhnya mungkin udah mulai turun, sambil kerja juga, virus berkeliaran, akhirnya ya kena imbas gitu. Saya bilang tadi, terus gimana mas, kok flu gini gimana ya, olahraga ya enggak? Justru menurut aku tak saran olahraga aja pun, bergerak, tapi jangan intermittent. Konsumsi makanan, terutama nutrisi yang baik. Kayak semalam langsung tak buatin jahe merah plus gula plus serai merah guys. Kata dia, udah alhamdulillah mas, enakan badan saya. Nah itu, jadi teman-teman pengalaman saya kalau udah mau flu cepet-cepet kayak gitu, biasanya yang pertama ya kalau nggak jahe merah, serai merah saya rebus, saya konsumsi. Atau enggak, paling cara lain lagi biasanya saya cepet lagi adalah dengan meres lemon, kasih air panas, kasih madu. Itu biasanya cepet banget untuk bisa melawan. Dan alhamdulillah, nah pagi ini saya sambil ngobrol dengan teman-temanku semua ya, yang ada di channel Supriyanto Cah PCT yang berkenan nonton, terima kasih banyak. Mungkin ini agak membosankan, tapi ya tetap saya sampaikan supaya saya belajar juga bercerita, terus belajar juga memotivasi diri saya sendiri untuk terus bergerak gitu ya teman-teman. Dan salah satu mood booster terbaik yang saya temukan, bahwa saya dengan cara berolahraga pagi, aktivitas dimulai dulu dengan olahraga gitu ya, sebisanya ya. Kayak saya ini biasanya ngertinya, pahamnya olahraga seperti ini saya jalankan aja. Dan saya tantang diri saya untuk selanjutnya bulan ke-2 ini ya, saya tantangan selanjutnya adalah 3 bulan, dan ini menuju ke pertama sebulan. Saya tantangan saya kemarin ya teman-teman, kalau nonton video saya ada 30 hari saya menantang olahraga 10 menit. Nah sekarang saya tantang lagi 3 bulan untuk olahraga 15 menit, saya tambahkan 5 menit gitu ya. Dan
Ternyata kalau saya loyo itu cepet guys. Apa ibaratnya apa ya? Kalau mungkin bisa dibayangin, aliran air yang tadinya ngadat, terus dengan olahraga itu aliran airnya jadi lancar gitu ya. Pada saat lancar itu ya ibaratnya, saya ibaratkan yang lancar itu darahnya. Tadi kalau misalkan saya nggak bergerak, darahnya tuh ya agak mendet-mendet gitu. Mungkin itu asumsi saya yang saya bayangkan. Dan pada saat saya bergerak, berkeringat gitu, darahnya ngalir deras, nutrisinya yang tadinya misalkan di sini ngadat bisa lancar, jadi seger. Terus yang di kepala yang tadinya udah ruwet dengan kehidupan, dengan loyo apa, kesentor oksigen dan darah, akhirnya seger lagi gitu ya. Nah, itu yang saya asumsikan, tapi realitasnya mungkin teman-teman lebih jago, lebih paham, atau para ahli-ahli ya. Tapi yang saya rasakan seperti itu pada saat saya udah mulai berkeringat gitu ya. Itu fresh, rasa wih, kayak apa ya, kayak pikiran tuh gitu. Kayak setrum, kayak ada pencahayaan yang cetar gitu loh teman-teman. Jadi ayo, dari pengalaman saya ini mungkin teman-teman juga bisa ya. Pokoknya semangat, sedikit kita paksa diri kita supaya kita bisa bertumbuh teman-teman, karena saat ini benar-benar apa ya, halangan-halangan tuh banyak sekali teman-teman terjadi di kehidupan kita. Kita mau baik-baik aja, kita nonton sesuatu bisa cuma mempengaruhi pikiran jadi bunel, terus perasaan jadi nggak nyaman gitu. Nah itu kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak selesaikan dengan cara-cara yang baik gitu ya, dengan cara yang salah, ya efeknya fisik kita yang kena. Kalau fisik kita udah melemah, ya wes, nanti bisa pengaruh kemana-mana. Rezeki, kehidupan kita, kebahagiaan kita bisa terenggut teman-teman. Terus kadang-kadang kita itu pinginnya kumpul-kumpul aja dengan siapa, tapi ingat someday teman-teman, bahwa kita itu akan responsibel, kehidupan kita itu diri sendiri loh. Bahkan sampai yang namanya kita keluarga pun sebenarnya responsibel utama ya diri kita sendiri. Sampai keluarga pun juga bisa menolong kita gitu, keluarga terdekat pun gitu. Jadi mau tidak mau ya kita harus terus mengembangkan kualitas diri, kemampuan diri, dan salah satu yang terberat ternyata gimana melatih mental kita biar kuat. Ini ya yang diperlukan teman-teman. Saya sambil ambil kursi duduk dulu aja. Ini saya tarik dulu ininya deh, karena matrasnya saya nggak pakai matras dulu, kursi dulu. Nah kalau kayak gini harus tak pancing dulu, nggak bisa langsung paksa ya. Badan saya pun juga nggak bisa langsung saya paksa. Saya sambil duduk aja, alon-alon. Biar semangat lagi. 4, 5, dikit nggak apa-apa. Pokoknya yang saya pegang adalah kontinuitas saja, bergerak semampunya. Tadi pagi saya pergi ke pasar sama Mas Bumi teman-teman. Alhamdulillah udah lama Bumi itu nggak ikut. Saya tadi beli bawang putih dan jeruk limau ke pasar Patra, sekalian ya ngobrol sama Bumi di jalan, gimana supaya kita itu belajar ekonomi. Kamu nanti Bumi gitu ya harus belajar bisnis. Saya arahkan ke situ supaya ya harapannya ekonominya lebih better gitu loh. Karena saya believe banget salah satu cara untuk terbaik menurut saya untuk memperbaiki perekonomian, pendapatan segala macam lah dengan belajar bisnis teman-teman. Ya, jualan, basically-nya jualan dulu, baru nanti levelnya mengarah ke bisnis. Saya jelasin teman ke Bumi analogi logika sederhana. Bumi, lihat deh, ini rumah-rumah besar di area kita, terutama rumah-rumahnya orang Cina gitu ya.
Kenapa kok mereka itu bisa punya rumah-rumah besar, Bum? Gitu. Karena mereka ini memiliki bisnis. Nah, salah satu juga ada di depan nih. Rumahnya siapa? Tak jelas, itu rumah Setiawan Jodi. Beliau ini anaknya, pelanggannya Wondes loh, Bum. Nah, kamu ngerti nggak, beliau punya perusahaan, punya company, makanya bisa punya rumah sebesar ini. Kalau beliau hanya seorang pekerja, kerja apalagi dengan gaji yang UMR, ya bakal susah punya rumah yang ratusan meter dan sebesar itu gitu. Jadi anak-anak itu, teman-teman, saya latih anak saya untuk diskusi yang levelnya memang udah level dewa, walaupun usianya baru kelas 2 SD. Dan ternyata itu hal kayak kecil gitu bisa ini loh, bisa memicu dia pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar juga bocahnya. Makanya walaupun anaknya baru kelas 2 SD, tapi secara pola pikir kadang-kadang mencelatnya tuh lumayan jauh. Tetapi saya bikin senyaman mungkin, teman-teman. Enggak saya paksa kamu harus ini enggak, tapi levelnya dengan diskusi, kayak ngobrol, kayak bercerita kayak gitu. Dan dia tidak saya anggap sebagai anak yang nggak tahu apa-apa, diskusi jatuhnya gitu. Terus saya tanya tadi, Bumi, saya tadi ke pasar saya nggak ngajak, dia pengen ngikut. Iya ya, aku udah lama nggak ikut ayah ke pasar. Kenapa? Aku sekarang hari ini nggak belajar, cuman olahraga gitu. Di sekolah kan lagi kelas meeting gitu. Jadi justru anaknya dengan riang gembira itu ikut. Terus gimana dia ngerti ini apa judul tadi, terus dia ditegurin juga. Ada beberapa orang yang dia lagi ngobrol sama saya, ayah kenapa nggak beli yang gede aja? Oh enggak, yang kita perlukan bukan itu bukan jeruk limau. Ada yang nyaut ibu-ibu, bukan, itu bukan limau, itu jeruk lemon katanya. Jadi menarik juga orang lain ngomentarin Bumi, ya Bumi akhirnya ya senyum ya gitu. Jadi menarik sekitaran juga untuk ikut nimbrung. Kadang ngelihat anak kecil pagi-pagi udah pakai rapi, udah mau siap berangkat sekolah tapi ikut ke pasar, itu jadi daya tarik unik juga loh guys. Bayangkan aku dulu susah banget, berat banget bangun pagi. Bumi walaupun susah, dia ngikut karena saya agak sedikit keras biasanya kalau untuk bangun, dan alhamdulillah dia lama-lama jadi habit. Jadi saya bangunkan kalau tadi jam 4 kurang sebelum subuh, agak mepet sebenarnya. Saya biasakan dia bangunnya jam 3:30 kayak gitu, walaupun ya kadang-kadang masih gagal. Intinya saya pun juga belajar sebagai seorang tua, karena secara ilmu parenting saya itu ngaco guys. Ya nggak siap lah dibilang jadi orang tua, karena memang nggak ada pelajaran khusus gimana jadi seorang tua yang better. Dan punya anak ini bagi saya proses belajar lagi gimana ya jadi orang tua yang benar. Kadang emosi saya aja juga masih nggak terkontrol. Saya pengennya jadi orang tua yang ideal gitu, tapi kadang-kadang kebawa emosi, main hajar, main gebuk lah, itu kan nggak benar. Dan saya refleks, ya Allah kok saya bisa begini gitu. Karena dulu terdidik ya, salah satunya pernah seperti itu, pernah denger, pernah apa kayak gitu kan. Jadi ke bawah pada saat kita lagi emosi nggak stabil, itu yang keluar. Terus kadang kita teriak, sebenarnya kan nggak bener itu. Tapi bersyukur, saya sadar aja udah bersyukur, ya Allah iya. Dan berusaha pada saat marah, saat emosi ya, jangan sampai terjadi, minimal mengurangi dan bisa stop gitu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk jadi seorang parenting ternyata wow susah bro. Wah, ini gerakan berat loh. Ini kayak narik otot sampai ke jidat. Nah, tadi pagi saya nonton sekilas mengenai gerakan apa dengan barbel ini ya. Nah, salah satunya gerakan ini teman-teman. Ya, biasanya yang saya lakukan ke samping, dan ini coba saya ke depan, saya ikutin.
gile-gile. Ini sudah sampai merinding ke jidat, ke ketek, punggung, terus bagian belakang, dan sampai ke leher dan lari ke jidat. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kiri nggak begitu ke kepala mungkin. Nah, sebelah kanan ini bisa jadi ada something di otot saya yang kurang beres. Entah apa itu. Karena saya jujur saya belum pernah ngecek ke dokter langsung lagi ya. Udah lama. Kalau dulu saya zaman sakit dulu pernah. Ini udah lama. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8. Kondisi begini, saya menghirup udara tuh nikmat banget teman-teman. Nah, ini udah mulai agak nge-fresh dikit. Nanti kalau saya nafasnya udah mulai normal lagi, saya mau tambah dengan bangun. Karena tadi masih loyo, agak berat, saya sambil duduk teman-teman. Nah, pokoknya sambil ini ya teman-teman ya, saya niatkan supaya ya pelan-pelan menjaga fisik, melatih fisik. Dan saya ini sekarang masih suka ngawur pada saat saya nggak saum gitu ya. Makan saya banyak, saya nggak makan nasi, cuman ngemil sana ngemil sini masih banyak karena kualitas cemilan saya yang kurang sebenarnya teman-teman. Kualitas cemilan yang ada itu kurang tinggi nutrisi ya, pelan-pelan. Karena memang adanya seperti itu ya saya nikmatin, cuma sambil saya benerin kira-kira solusinya apa gitu. Karena kalau makan yang ngawur itu juga jadi mood booster jelek loh. Kalau mood booster positif, nah yang saya maksud mood booster jelek tuh ya jadi loyo, jadi lemah, jadi males, aras-arasan. Wah, ternyata itu juga bisa dari makanan, dari asupan makanan yang kita makan teman-teman. Itu punggung saya yang belakang nih. Nah, sini. Bisa mak cuwetut itu. Lezatos sekali guys. Lezatos cuwetut.
Oke, mulai pelan-pelan kita sambil berdiri teman. Ambil nafas dulu teman-teman ya, kembali sambil cerita-cerita ngobrol ya, olahraga tapi sambil juga cerita ngobrol ya. Itu teman-teman, sebagai seorang tua ternyata tidak mudah, terus mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar setiap hari teman-teman, kawan-kawanku, sobat-sobatku semua. Dan kita juga harusnya kita rawat badan kita. Rawat itu bukan cuma masalah polesan, pakai skincare, pakai apa, tapi justru yang kita urgenkan adalah organ-organ dalam kita ya. Dengan gimana ya? Dengan bergerak ini teman-teman. Makannya, istirahatnya kita olah dengan, saya juga baru ngeh betapa pentingnya angkat beban. Angkat beban itu entah badan kita, entah dengan bantuan alat ya gitu. Karena yang sangat diurgenkan dalam badan kita salah satunya adalah otot teman-teman. Makin usia makin bertambah, otot kita melemah, tulang kita bakal kena. Dan kalau udah tulang kena ya udah ke dalamnya entah tertekan, entah apa, timbul penyakit macam-macam. Maka sebelum telat, selagi masih ada kesempatan, ayo kita belajar. Dan alhamdulillah saya dapat pencerahan ini ya dari perjalanan kehidupan gitu. Dari sini saya semakin yakin bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu adanya proses perjuangan. Dan pada saat proses perjuangan berat, sulit gitu, pada saat nanti ada hasilnya itu nikmat banget, luar biasa. Tapi pada saat kita nggak perjuangan kita justru dipermudah, hasilnya nanti justru membekas di hatinya tuh juga standar-standar aja teman-teman. Tapi pada saat cara mendapatkannya sulit, berat, itu bro nikmat ya, ternyata luar biasa. Nah, pasti Allah menciptakan itu kalau kita paham teman-teman. Justru itu kayaknya nikmatnya ditambah tuh di situ juga kali ya. Iya, bener nggak sih? Kita nih nyari duit susah banget gitu ya. Nah, kita kumpulin 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, semiliar, 2 miliar. Saat ngumpul gitu, terus kita belikan sesuatu yang kita impi-impikan. Rasanya pasti wow. Ya. Oh, di sini yang katanya nikmatmu akan ditambah. Papa Adira ini ajarannya main barbel ya.
Kali ini pagi ini saya mulai dengan 69 teman-teman. Saya tuh sekarang di kisaran 70 kalau habis makan, kalau habis lagi nggak puasa gitu naik 71. Terus ini baru pagi-pagi puasa 69. Nah ternyata ada efeknya teman-teman. Salah satunya berat badan saya itu juga udah mulai fluktuatif ya, tapi di kisaran 69 sampai 71 saat ini. Tadinya udah mandek 73 terus saya itu. Dan itu merasa udah berat badan karena memang idealnya saya tuh tinggi 165, katanya kalau yang benar-benar itu tuh harus di posisi di 63, tapi menurut aku kalau 63 tuh kurus banget loh nanti badan. Ini aja menurut aku udah ya pas lah, badannya nggak gede banget kayak ini. Cuman yang saya terus rawat adalah gimana lemak di perut saya bisa tipis. Waktu alhamdulillah udah mulai turun ya, tadinya sempat mau woi, karena itu menurut aku ya efeknya nggak bagus buat daily, buat kesehatan saya teman-teman. Jadi loyo lah jadi itu. Tambah lagi ini dah ya, saya repeat di sini juga nggak banyak-banyak ya, sebisanya aja. Saya ngeliat badan saya aja. Squat guys, buat ini latih kaki, karena kaki ini menopang badan kita. Kalau kaki kita loyo, dan dulu saya juga di kentol saya sebelah kiri, di punggung kaki belakang itu suka nyeri kalau bangun tidur guys. Aku nggak tahu. Nah, tapi alhamdulillah dengan saya bergerak ini mulai nggak sakit, mulai enak gitu. Alhamdulillah teman-teman, tak terasa kita ngobrol kayak tadi nih, kayak gini nih sudah hampir 30 menit loh. Nyatanya target saya 15 menit ya, sampai 28 menit sampai saat ini. Nah kalau kita udah biasa untuk nyari durasi 10 menit, 20 menit sangat-sangat mudah, karena kita belum apa-apa kita udah kehabisan waktu. Tetapi kalau kita nggak paham, kalau kita tidak menjalaninya, itu ya Allah 5 menit aja kayak susah lo ngomong itu teman-teman. Iya bikin konten ngomong 5 menit, ya Allah susah. 1 menit itu nggak bisa. Tapi nyatanya hal kecil, hal yang kita nggak bisa, hal yang saya nggak bisa, yang dulu takut, yang terus mau ngomong apa kayak gitu ya, saat ini sampai 30 menit, 1 jam pun juga bisa running. Padahal saya ngomong sendiri teman-teman. Gimana kalau ada partnernya, gimana kalau ada teman bicaranya, bisa jadi kemana-mana dan bisa panjang. Nah tetapi itu semua adalah proses saya belajar sebenarnya teman-teman. Gimana sih cara ngomong, gimana biar ada yang diomongnya berkualitas, ada isinya. Terus sampai detik ini ada isinya? Ya enggak juga, kadang ada, kadang tidak, kadang ngawur. Yang penting setiap hari saya continue untuk belajar konten. Konten saya pun juga apa adanya, tanpa saya banyak konsep. Ya pokoknya, ada peluang ini. Kadang ditonton enak nggak? Ya kadang nggak enak. Nah, makanya penontonnya belum banyak. Tapi ada juga tiba-tiba penontonnya meledak kayak gitu. Kayak kemarin saya nyiapin somai doang gitu, yang nonton 6.000. Padahal biasanya 1 biji, 2 biji gitu. Ya, karena di sini juga berlaku hukum teman-teman. Kita nggak tahu konten mana yang bakal meledak, konten mana yang akan ditonton. Ya kayak hidup aja gitu teman-teman. Kadang-kadang kita tuh diperdulikan orang, nggak diperdulikan, ya itu serapopo. Dan viewer tuh nomor sekian, nomor 1 ya viewer.
Artinya nomor satu, dapat viewer alhamdulillah, nggak dapat ya rapopo. Karena memang kalau saya ini masih belajar ya, semoga, tapi alhamdulillah dengan ya begini ada kok yang nonton 1, 2, 1, alhamdulillah, disyukuri sampai tiba-tiba ada yang ribuan, alhamdulillah. Dan tiba-tiba saya bisa gajian walaupun berapa bulan, alhamdulillah. Teman-teman mereka bisa gajian tiap bulan, bersyukur, saya senang dengernya, alhamdulillah. Dan saya punya juga cita-cita, mimpi saya setahun sekali gajian, ya alhamdulillah. Berarti saya masih belum dimampukan, saya belum banyak hal yang bisa saya pelajari, yang belum saya pelajari ya gitu. Oke, semangat teman-teman. Gitu dulu karena udah 31 menit. Olahraganya pagi ini juga saya nggak begitu banyak karena lagi saum. Yang penting saya udah mulai dapat ini nih, fresh di otak saya, pikiran saya. Itu yang paling saya dahulukan, karena kalau saya udah nggak bisa berpikir dengan semangat, nanti saya akan loyo. Kurang lebih itu teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga energi positif, energi semangat ini kita bisa saling menularkan, dan kita bisa beraktivitas sekeren mungkin dan hasil luar biasa.